Kalau kita lihat di jalanan Indonesia, apalagi di kota-kota besar, terdapat banyak banget mobil yang dipakai sama orang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2023 terdapat 17,2 juta mobil penumpang di Indonesia. Dari 17,2 juta mobil itu, terdapat 3,8 juta mobil di Jawa Barat dan 3,7 juta mobil di Jakarta. Wow. Gila juga ya. Tapi dari jumlah mobil sebanyak itu, gua hampir nggak pernah lihat mobil Amerika. Bahkan dari kecil aja mungkin bisa kehitung jari kali berapa kali gue ngelihat mobil Amerika di jalanan. Padahal merek-merek seperti Ford dan Chevrolet itu bukan perusahaan kecil, tapi perusahaan mobil raksasa yang terkenal di dunia. Akhirnya gue kepikiran kan, kenapa ya mobil Amerika nggak populer di Indonesia? Itulah yang bakal kita lihat di video kali ini. Setelah melakukan searching di internet, gue menemukan beberapa hal yang bisa menjelaskan kenapa mobil Amerika nggak populer di Indonesia. Pertama adalah perusahaan mobil Amerika kurang paham mengenai pasar Indonesia. Apa yang gue maksud? Di Indonesia tipe mobil apa sih yang paling baik diincar? Betul, yaitu mobil MPV atau Multi-Purpose Vehicle, yaitu kendaraan yang fokus pada mengangkut banyak orang atau banyak barang, kayak Toyota Kijang Innova, dan mobil LCGC atau Low Cost Green Car, yaitu kendaraan yang harganya ekonomis dan ramah lingkungan kayak Toyota Agya. Kedua tipe ini sayangnya sedikit atau nggak ditawarkan sama sekali oleh perusahaan mobil Amerika. Dalam kategori MPV, Chevrolet sendiri pernah nawarin Chevrolet Spin, tapi itu nggak bertahan lama, dan Chevrolet juga nggak nawarin LCGC. Terus kalau Ford sendiri nggak nawarin MPV juga. Dan kalau soal LCGC, awalnya gue kira Ford Fiesta itu termasuk ya kan? Ternyata itu bukan LCGC, cuma hatchback biasa. Jadi kelihatan kalau yang ditawarkan untuk pasar Indonesia itu cuma sedikit. Akhirnya kalah saing sama merek lain yang menawarkan tipe mobil MPV atau LCGC dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah perusahaan mobil Amerika ini kurang serius dalam membangun industri otomotif di Indonesia, yang kemudian berhubungan dengan industri komponennya juga yang nggak seberapa. Otomatis harga mobilnya juga bakal naik dan membuat orang jadi males buat beli. Terus hal lain yang menyebabkan mobil Amerika kalah saing adalah strategi pemasaran yang kurang tepat. Seorang pengamat otomotif senior dari ITB bernama Yanes Pasaribu mengatakan kalau pabrikan Amerika mencoba untuk bersaing di pasar Indonesia pakai strategi marketing global mereka. Sedangkan pasar Indonesia punya budayanya sendiri. Karena pabrikan Amerika nggak mencoba untuk menyesuaikan dengan budaya di pasar Indonesia, akhirnya mereka kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terakhir ini berkaitan dengan mindset orang Indonesia. Kalau kita lihat di jalanan, kebanyakan orang pada bawa mobil yang berasal dari negara mana sih? Ya, betul, dari Jepang. Orang-orang Indonesia kalau soal mobil, mayoritas itu Jepang minded atau percayanya sama yang dari Jepang. Makanya mobil-mobil dari sana sangat populer di sini. Mau orang yang masih muda atau udah tua, kebanyakan dari mereka pasti pengennya mobil Jepang. Mindset ini akhirnya yang bikin mobil dari Amerika kesusahan untuk bersaing. Tapi bukan berarti dominasi mobil Jepang ini nggak bisa dikalahkan. Karena akhir-akhir ini, beberapa merek mobil dari Cina mulai populer. Contohnya adalah Wuling. Nah, kok bisa? Soalnya mereka mau berkolaborasi dan bahu-membahu untuk membangun brandingnya di Indonesia. Akhirnya gara-gara itu semua makanya popularitas dari mobil Amerika itu nggak seberapa dan akhirnya kalah saing. Tapi mungkin suatu saat nanti bisa berubah ya dan popularitasnya bisa naik. Karena baru aja tahun lalu Ford udah balik lagi ke Indonesia. Dan mudah-mudahan aja mereka bakal tahan lama ya dan bisa menjual beberapa mobil kerennya di Indonesia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Dari dulu gue selalu penasaran kan, kenapa sih mobil Amerika itu nggak kelihatan di Indonesia? Atau kalau misalnya kelihatan juga bisa kehitung jari gitu. Ternyata setelah melakukan riset, ini toh alasan-alasannya kenapa mereka kalah saing. Lumayan menarik ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang mobil Amerika? Apakah kalian punya mobil Amerika impian atau favorit? Kalau gue sendiri sih, mobil impian gue adalah Chevrolet Camaro IROC Z. Kalau lu pada apa? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau lu suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.